Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di webinar kami, Promise Webinar, Promise for Procurement in Holding Company. Perkenalkan, saya Gilang sebagai moderator webinar kali ini. Sebelumnya saya informasikan bahwa webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat mengetik di kolom chat yang nantinya akan dijawab oleh panelis. Tema webinar kita kali ini adalah Procurement in Holding Company. Sebagai perusahaan holding, memiliki otoritas untuk memantau anak perusahaan dalam menjalankan operasional dan strategi bisnis perusahaan, termasuk kegiatan pengadaan. Dengan otoritas tersebut, perusahaan holding harus dapat memaksimalkan hasil pengadaan dan dapat mengatur rencana kegiatan di anak perusahaan. Pada webinar kali ini, kita akan membahas bagaimana apa saja manfaat-manfaat dari procurement for holding company, dan benefit apa saja yang kita dapat terapkan, kita manfaatkan dalam procurement shared service, dan bagaimana Promise dapat membantu Bapak Ibu menjalankan procurement proses yang ada di holding company. Panelis kita kali ini, Bapak Ismet Iqbal, merupakan GM operasional dari PT Mitra Mandi Informatika. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan Bapak Ismet. Beliau akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep dari procurement for holding company, bagaimana apa itu procurement shared service, bagaimana menerapkannya, dan bagaimana Promise bisa membantu Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatan procurement for holding company. Mungkin tidak perlu panjang lebar lagi. Bapak Ismet. Oke, terima kasih Mas Gilang. Bisa saya dikasih akses screen-nya Mas Gilang? Sebentar. Oke, udah kelihatan Mas Gilang screen saya? Udah. Oke, ya. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta, Bapak Ibu sekalian, yang telah bersedia menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang saya yakin semuanya sedang dalam jam sibuk yang luar biasa, tapi mau menyempatkan untuk ikut mendengarkan presentasi dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya Ismet Iqbal akan memaparkan mengenai konsep procurement pada holding company. Oke, ini adalah presentasi objektif yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan coba sampaikan konsep holding company. Saya yakin sih Bapak dan Ibu sudah familiar. Saya hanya ingin sedikit menegaskan aja manfaat dan fungsi kenapa sih ada holding company. Lalu kemudian kita turun lagi mengerucut ke konsep dan tujuan procurement pada holding organization itu seperti apa, sasarannya apa. Lalu kemudian cara untuk mengimplementasikan agar tercapai konsep procurement holding yang ideal itu seperti apa, itu akan kami sampaikan pada objektif selanjutnya. Lalu pada sesi terakhir, saya juga akan sampaikan peran teknologi dalam kesuksesan implementasi procurement pada holding company. Kami juga akan sampaikan, kami PT Mitra Mandiri memiliki produk Promise yang bisa mempunyai peranan dan sudah cukup comply untuk implementasi pada perusahaan holding,
sehingga benefitnya bisa langsung dapat dirasakan. Oke, nah ini secara singkat aja sih, saya nggak usah terlalu banyak panjang lebar. Holding company itu seperti kita tahu ya, ada perusahaan induk, di bawahnya dia akan membawahi beberapa anak perusahaan dengan unit bisnis yang sama atau sama dengan holding, atau bisa jadi berbeda-beda. Tetapi yang jelas semua anak perusahaan itu akan dinaungi pada satu induk perusahaan holding. Yang pasti tujuan dari orang membentuk holding ya, perusahaan itu jadikan holding, yang jelas banyak sekali tujuannya. Salah satunya ya bisa tercapai goal perusahaan, efisiensi bisa terbentuk, standarisasi bisa tercipta, sehingga mereka akan bisa berkompetisi ya, berkompetisi di dunia bisnis sesuai dengan core bisnisnya. Itu secara garis besar, saya rasa semua juga sudah cukup familiar apa itu holding company, kenapa sih holding itu dibikin gitu kan. Oke, ini yang saya sampaikan tadi, manfaatnya adalah ya untuk bisa mengendalikan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam satu grup. Dan seperti kita semua sama-sama tahu, biasanya dalam satu holding company itu satu pemilikan saham di atas 50%. Seperti pengalaman kami pernah implementasi procurement di satu perusahaan swasta holding company yang cukup besar di Indonesia, itu holding company cukup banyak. Setiap perusahaan yang ada di bawah dia itu sahamnya di atas 50% milik satu holding tersebut. Tujuannya untuk apa dia kumpulkan di satu, yaitu untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan juga afiliasi-afiliasi. Oke, nah ini contoh holding company yang ada di Indonesia, baik BUMN maupun perusahaan swasta, itu rata-rata mereka membentuk satu holding company dengan tujuan yang tadi saya sampaikan. Bahkan hampir semua perusahaan BUMN yang besar ya, enterprise, pasti punya anak perusahaan. Nah, itu pun sama aja, anak perusahaan yang dia di bawah dia, unit bisnisnya itu adalah holding company. Oke, dia holding company. Jadi di sini juga saya kasih beberapa contoh yang BUMN dan swasta. Kami sendiri pernah ada pengalaman implementasi procurement untuk holding company di perusahaan swasta, yaitu di Astra International. Seperti Bapak Ibu ketahui, itu perusahaan yang cukup besar ya, sangat enterprise di Indonesia. Afiliasinya itu sekitar 200-an perusahaan, unit bisnisnya itu macam-macam. Hampir semua ini ada di sana. Jadi memang itu pengalaman yang sangat berharga bagi kami, bagaimana menciptakan suatu sistem procurement pada holding company. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan konsep holding company itu apa. Saya rasa semua sudah cukup familiar fungsi dan manfaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya khusus akan coba bahas mengenai implementasi procurement system pada holding company itu konsepnya bagaimana, caranya bagaimana agar benefit-benefitnya bisa segera kita adopt, bisa segera kita rasakan, kita manfaatkan. Metodenya seperti apa? Oke. Ada tiga komponen lah saya katakan ya, 3 komponen penting yang jadi sasaran, 3 sasaran penting konsep procurement pada holding company itu kenapa harus kita lakukan. Ujung-ujungnya jelas ya, clear, adalah optimalisasi ujung-ujungnya, tapi sasarannya harus dicapai. Kenapa procurement itu sangat penting diimplementasikan konsep jasa holding. Yang pertama adalah masalah standarisasi. Kalau kita bicara standarisasi, kita ingin menjalankan bisnis, standarisasi ini satu hal yang sangat penting, termasuk proses procurement yang ada di holding maupun sampai ke anak perusahaan. Standarisasi ini meliputi apa sih kalau kita bicara di procurement? Ya clear, jelas ya, yang berhubungan langsung dengan core business procurement, standarisasi barang dan jasanya, itu hal paling penting. Standarisasi kualitas vendor atau suppliernya, standarisasi proses pengadaannya agar dia bisa mudah untuk dikontrol, agar bisa mudah untuk dikendalikan, sehingga optimalisasi bisa tercapai. Standarisasi ini sangat penting sekali untuk satu perusahaan grup apalagi ya, agar benefitnya bisa tercapai. Contoh standarisasi dari barang dan jasa adalah kualitasnya harus sama, nggak boleh
barang yang sama kualitasnya beda, di satu unit sana berbeda, kemudian price-nya juga berbeda, proses pengadaannya juga beda-beda, padahal tujuannya tetap sama gitu kan. Procurement ujung-ujungnya cari barang yang tepat, harga yang tepat, di waktu yang tepat, kan konsepnya itu. Tapi karena prosesnya nggak standar, malah nggak efisien. Yang berikutnya adalah standar organisasi. Ini sangat penting kalau kita bicara tentang organisasi, larinya nanti ke job desk, larinya lagi ke SOP, larinya lagi ke prosedur, ujung-ujungnya proses yang standar. Sangat terkait. Ya. Bagaimana sasaran ini agar bisa tercapai. Lalu sasaran yang kedua adalah prosesnya. Proses sentralisasi dan desentralisasi proses procurement. Artinya, pengadaan atau proses pengadaan pada holding itu harus bisa kita konsolidasikan. Harus bisa kita lihat posisi strategiknya di mana, kita harus bisa pisahkan proses mana yang harus kita lakukan terpusat dan proses mana yang bisa dilakukan pada masing-masing unit bisnis. Oke, nah tujuannya apa kita bisa misalkan itu ujungnya optimalisasi efisiensi dari proses, standar, spesifikasi dan lain-lain. Contoh begini, Kak, saya dulu pernah ya ikutan bantu implementasi proses procurement di PLN. Pertama kali mereka ide pengadaan itu disebut nama mereka itu joint procurement. Sebenarnya itu konsep dasar dari proses procurement holding. Artinya dari semua unit-unit bisnis, anak perusahaan dan juga kantor wilayah itu dikumpulin jadi satu. Mereka mau beli barang yang sama, itu kalau dikonsolidasikan jadi satu, itu posisi tawarnya jadi kuat. Posisi tawar jadi kuat, kita bisa dapat banyak benefit di sana dari sisi harga maupun kualitas barang. Itu terjaga standarisasinya dan kuantitas supply-nya terjaga. Waktu itu saya ingat banget, saya bantu mereka mengadakan joint procurement untuk KWH meter listrik. Dulu waktu itu baru-baru meteran listrik masuk diimplementasikan di Indonesia. Itu butuh banyak sekali, dalam 1 tahun tuh sekian ribu unit ya, sejuta unit, dan mereka harus bisa menjaga kualitas, harga, dan supply-nya harus ada untuk menjalankan program itu. Akhirnya waktu itu dikumpulkan seluruh Jawa Bali, bikin satu tim panitia pengadaan, diundang supplier itu banyak sekali, bahkan dari luar cari perwakilan di Indonesia, dari Cina, dari Korea, segala macam dikumpulkan. Disitulah mereka punya posisi tawar yang tinggi, sehingga kualitas terjamin, standar di semua unit, target atau kuantitas delivery-nya bisa dijaga, dan yang paling penting harganya standar, jadi nggak jomplang di sana mahal, di sini murah. Perbedaan harga hanya paling berdasarkan dari biaya ongkos kirim dan lain-lain, biaya distribusinya. Kalau dimasukkan ke harga perolehan total keseluruhan, tapi harga perolehan per barang itu semua dibikin standar atau sama. Nah di situ jadi punya posisi tawaran tinggi. Itu kira-kira contoh manfaat dari proses sentralisasi. Apa yang desentralisasi? Ya tentu untuk optimalisasi dan efisiensi nggak semuanya kita bisa lakukan secara sentralisasi karena itu sama aja akan nggak efisien, malah boros, kayak biaya. Contohnya untuk barang-barang yang memang spesifik di unit bisnis masing-masing, itu biarkan mereka lakukan proses sendiri, tapi secara proses itu dibikin standar, secara platform dibikin satu sistem. Itu tetap desentralisasi proses, sentralisasi data tetap terbentuk sehingga kontrol dan monitoringnya tetap berjalan. Itu sasaran kedua. Kemudian hal yang tidak kalah penting, sasaran ketiganya adalah dengan konsep procurement pada holding company, itu sebenarnya procurement resource sharing. Kalau kita bicara masalah resource di procurement gitu ya, itu enggak hanya tim bayar atau tenaga ahli yang melakukan pengadaan, tetapi juga prosedurnya, kemudian prosesnya, kemudian organisasinya. Itu bisa kita implementasikan dengan konsep resource sharing. Zaman sekarang ini udah sangat tren ya konsep resource sharing. Apalagi zamannya sekarang infrastruktur udah nggak jadi kendala ya, infrastruktur IT terutama ya, infrastruktur platform teknologi nggak jadi kendala. Sekarang konsep ini banyak digunakan orang udah nggak zamannya lagi invest sendiri-sendiri, operasional sendiri-sendiri. Kalau memang bisa share resource, itu akan jauh lebih optimal.
Dan yang nggak kalah penting sebenarnya sentralisasi data dan standarisasi proses itu bisa terbentuk dengan kita melakukan resource sharing. Sebagai bahan presentasi berikutnya nanti saya akan coba banyak bahas tentang procurement resource sharing ini yang hubungannya dengan procurement share service pada holding company. Ya, jadi bagaimana holding company itu bisa punya peranan di dalam procurement resource sharing ini. Holding company yang akan melit terhadap semua unit bisnisnya, apa aja yang bisa di-share, termasuk operasinya bisa di-share. Operasional itu bisa di-share itu untuk terhadap barang-barang memang harus kita sepakati yang sifatnya strategik bagi perusahaan, strategik dan menyentuh langsung bisnis perusahaan, serta memiliki effort yang sangat signifikan efisiensinya kalau kita lakukan konsolidasi proses pengadaan. Kira-kira itu secara garis besar ya saran yang akan kita dapat kalau kita mengimplementasikan konsep procurement pada holding company. Tentu saja pengalaman kami sendiri ya Bapak Ibu ya, untuk mengimplementasikan ini nggak mudah. Challenge-nya cukup banyak. Apalagi kalau existing saat ini gitu ya, udah berjalan masing-masing island-island sendiri prosesnya. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Itu memang nggak mudah, tapi bisa kita lakukan dengan cara-cara dan langkah-langkahnya nanti akan saya jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan. Membuat standarisasi itu nggak mudah, nggak gampang gitu ya. Tetapi kita bisa lakukan secara parsial, nggak secara frontal. Kita buat strategi yang high impact, low effort. Yang impact-nya besar terasa langsung terhadap efisiensi perusahaan, effortnya tidak terlalu besar. Kita bisa mulai dari sini. Itu kira-kira gambaran sasaran konsep procurement yang harus dicapai pada perusahaan holding. Oke, nah konsep yang tadi itu bisa terimplementasi kalau memang kita mulai mengarahkan kebijakannya itu secara hierarki. Jadi kalau kita bicara kebijakan di holding gimana supaya jalan untuk proses procurement harus hierarki, artinya apa dari atas ke bawah. Holding harus benar-benar bisa membuat kebijakan yang bisa dieksekusi oleh seluruh unit bisnis dan semuanya punya benefit yang dapat dirasakan oleh semua unit bisnis. Kebijakan itu harus hierarki dari atas ke bawah. Kalau kita bicara implementasi kebijakan holding seperti apa sih, gimana sih caranya? Ya, caranya adalah kita harus tahu banget proses procurement yang ada di kita dari hulu ke hilir secara general di holding dan anak perusahaan itu seperti apa. Dari setiap main proses itulah kita turunkan aturan mainnya seperti apa. Contoh ya, kalau kita ingin membuat satu kebijakan procurement secara holding, kita harus start mulai dari strategi dan perencanaan pengadaan kita. Akan seperti apa? Karena sangat berpengaruh. Saat kita bikin plan, kita bikin rencana, nggak hanya untuk satu unit bisnis atau hanya untuk holding, tapi keseluruhan perusahaan, kita harus memikirkan benefit dan eksekusinya di semua unit bisnis akan seperti apa. Jadi planningnya harus benar-benar menyeluruh, nggak hanya per bagian. Kita benar-benar bisa dapatkan plan yang sifatnya strategik. Kita bisa menyiapkan strategi implementasinya bagaimana untuk menyeluruh. Jadi mulai dari planning, kita buat perencanaan bisnis, itu harus dimulai dari holding dan harus memperhatikan kepentingan seluruh anak perusahaan. Lalu kemudian proses sourcing-nya, apa yang bisa di-share di sana? Ya, yang saya katakan tadi, pembelian bisa dikonsolidasikan. Pembelian yang mana sih yang harus bisa kita konsolidasikan? Itu kita harus buat prioritisasinya. Yang memang benar-benar strategik bagi seluruh bisnis perusahaan, effort-nya cukup signifikan di efisiensi, tapi maksud saya impact-nya cukup signifikan untuk sasaran efisiensi, tapi effortnya tidak besar. Itu kita buat sourcing-nya konsolidasi, lalu nanti proses processing-nya juga kita buat standarisasi. Standarisasi ini bisa kita mulai bentuk dari katalog barang dan jasa beserta standar kualitas vendornya, gitu ya. Sehingga nanti proses pengadaannya bisa dibentuk dalam satu kontrak payung, unit bisnis hanya tinggal direct purchase. Proses-proses dari atas ke bawah, hulu ke hilir itu harus kita define. Kebijakan yang ada pada proses seperti itu apa? Tujuannya jangan sampai
saat kita implementasi, benefitnya sasarannya malah nggak didapat. Contoh gini, kita udah terlanjur misalnya bikin aturan baku. Semua pengadaan lisensi software harus ikut aturan holding. Standar harganya harus ikut kita, nggak boleh suka-suka. Vendornya ini yang udah qualified. Oke, semua akan ikut. Faktanya, saat lisensi software itu di-deliver ke satu unit bisnis yang agak berbeda dengan yang lain, nggak bisa dipakai. Dan itu jangan sampai terjadi. Jadi spesifikasinya itu benar-benar harus detail dalam kita mendefine standarisasi katalog barang dan jasa maupun standar kualifikasi dari vendor. Itu harus dipikirkan untuk keseluruhan unit bisnis. Jadi eksekusinya akan sukses atau enggak itu sebenarnya sangat ditentukan dari planning dan strategi untuk menentukan kebijakan procurement holding seperti apa. Itu hanya salah satu contoh ya. Contoh bisa banyak contoh lain yang bisa menyebabkan kegagalan kalau kita tidak memikirkan strategi dan planningnya secara menyeluruh. Jadi sekali lagi, sehingga kebijakan yang sifatnya hierarki tadi menyeluruh untuk seluruh unit bisnis itu sasarannya akan dicapai, akan bisa diperoleh cost optimasi, optimalisasi dari harganya, kualitas, spek, serta proses eksekusi yang nggak perlu waktu lama gitu kan. Jadi kapan butuh ya tinggal order, toh proses pengadaannya sudah dinaungi dalam satu kontrak payung di holding, sehingga semua benefitnya bisa dicapai. Ini pentingnya kenapa saat menyusun kebijakan procurement di holding company itu harus hierarki dari atas ke bawah dan menyeluruh kebutuhannya spesifik terhadap semua unit bisnis yang ada yang akan kita implementasikan konsep proses procurement-nya. Oke, nah challenge-nya seperti saya katakan tadi cukup banyak kalau kita bicara ingin implementasi kebijakannya, apalagi kalau sekarang unit-unit bisnis itu ada yang udah punya operasionalnya sendiri. Nah, strateginya kita nggak harus frontal, kita replace sistem itu nggak perlu, tetapi kita tarik benang merahnya, pengadaan strategik mana yang harus kita tarik ke atas. Sehingga proses operasional yang spesifik unit bisnis mereka tetap lakukan, yang sifatnya strategik nanti kita akan lakukan procurement service. Kedepannya pelan-pelan fungsi holding akan bisa memprovide platform secara standar seluruh unit bisnis. Jadi nggak hanya procurement operation-nya aja, tapi juga platformnya. Oke, nah tadi udah saya sampaikan konsep procurement holding, sasarannya apa saja, kemudian hal yang paling penting adalah dalam menyusun kebijakan harus hierarki dari atas ke bawah. Kita harus perhatikan setiap proses procurement secara general pada semua unit bisnis, gitu kan? Dan ini contoh implementasi holding company. Konsep yang pernah kita implementasikan adalah kami sebagai penyedia produk promise gitu ya, itu memprovide satu holding company pada satu perusahaan, di mana dia nanti akan berperan sebagai procurement service operator dan juga sebagai platform service. Jadi penyedia layanan aplikasi procurement dan juga memungkinkan mereka mengkonsolidasi pengadaan-pengadaan yang strategis yang memiliki impact langsung perusahaan, sehingga peranan mereka adalah sebagai service operator. Jadi ujung-ujungnya gini, kalau kita bicara service operator, contohnya gini lah ya. Saya ambil contoh misalnya apa ya? Misalnya holding company pelabuhan lah ya, Pelabuhan Indonesia. Kebetulan kami juga sedang ada engage implementasi kerjasama dengan anak perusahaan Pelindo. Kita implementasi sistem katalog dan kontrak manajemen di Pelindo. Kalau saya lihat di sana itu banyak sekali sebenarnya barang atau jasa yang strategis yang bisa dia konsolidasikan pengadaannya secara holding. Contoh misalnya gini ya, di setiap pelabuhan itu kan pasti butuh alat berat untuk bongkar muat gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin saat ini mereka pengadaan langsung sebagai investasi atau bisa juga sewa gitu ya. Bisa juga sewa alat-alat berat dalam tempo waktu tertentu. Nah, kalau pengadaan barang untuk operasional di pelabuhan ini dikonsolidasikan jadi satu, saya yakin sasaran optimalisasi bisa dicapai secara signifikan. Artinya apa? Semua kebutuhan dari anak perusahaan beberapa atau cabang pelabuhan di bawahnya dikumpulkan jadi satu, lalu kita dibuat standarisasi, spesifikasi seperti apa,
yang kita juga harus pikirkan spesifik dari setiap unit ya, karena alat beratnya tentu akan berbeda. Dengan pelabuhan yang intensitas tinggi dengan rendah, itu kita lihat spesifik seperti apa. Lalu dilakukanlah proses pengadaannya secara kontrapayung di depan, sehingga bisa terjaga baik dari supply maupun maintenance alat-alat tersebut. Kita bisa libatkan nggak hanya satu provider, vendor atau nggak satu vendor, kita libatkan banyak vendor. Di situ kita lakukan lelang atau bidding secara fair, sehingga masing-masing vendor itu nanti akan dapat kuota. Oke, perusahaan A, kamu dapat supply di pelabuhan, misalnya yang di Jakarta, pelabuhan yang di Banten, pelabuhan yang itu dibagi, kamu delivery-nya seperti apa, maintenance-nya seperti apa, SLA-nya bagaimana. Itu disepakati di depan, proses pembayarannya bagaimana saat delivery dilakukan. Nah, ini mungkin bisa diatur dalam satu kontrak payung. Nah, bisa kebayang, kita bisa menjaga standarisasi harga, standarisasi kualitas, dan juga SLA yang standar. SLA standar untuk seluruh holding. Ya, tujuannya sekali lagi bisa mencapai goal perusahaan, optimalisasi di proses penyediaan platform operasional di pelabuhan. Ini contoh ya, sebagai contoh aja. Karena kami sendiri waktu implementasi di grupnya Astra kemarin, justru mereka agak berbeda. Karena Astra itu unit bisnisnya macam-macam. Ya, mereka itu mulai dari pertambangan ada, perkebunan ada, asuransinya ada, properti, infrastruktur ada semua gitu ya. Dan masing-masing pasti untuk barang spesifik mereka punya gitu loh, barang partner masing-masing. Di sana malah tujuannya pertama, dia standarisasi pengadaan barang-barang umum dulu. Barang-barang umum itu dia standarin jadi satu. Waktu itu license software dan perangkat kerja. Jadi memang mereka memilih strateginya seperti itu. Jadi parsial dulu. Jadi nanti semua license software yang sama untuk seluruh grup perusahaan itu standar harganya sama. Jadi nggak beda-beda. Itu yang sasaran pertama mereka capai, justru dia melihat strategik pengadaannya adalah barang-barang umum di seluruh anak perusahaan. Nah, ini strategi ini bisa berbeda-beda ya. Kita harus define satu persatu, kategorisasinya kita kelompokkan, kita lihat analisis spend kita selama ini, barang mana yang paling banyak kita beli, vendor mana yang paling banyak kita kasih duit gitu kan, kita belanja, kemudian barang mana yang strategik menyentuh lambung bisnis perusahaan. Nah, itu mungkin yang nanti harus dipikirkan, dilakukan konsolidasi procurement. Nah, konsolidasi procurement bisa jalan kalau apa ya? Kalau platform teknologinya itu mendukung. Kalau bisa kebayang ya, kita mau konsolidasi proses pengadaan, standarisasi aja belum terbentuk, database untuk menyimpan data standarnya nggak ada, kemudian database rekanannya pun itu kita nggak qualified, ini akan kesulitan. Oleh karena itulah memang diperlukan satu platform teknologi yang mendukung agar tercipta data yang benar-benar qualified, sehingga implementasi procurement share service bisa terjalan. Fungsi yang kedua pada holding company, untuk kalau memang untuk beberapa barang yang dia tidak bisa lakukan secara share service proses procurement-nya, holding company bisa berperan sebagai penyedia platform aplikasinya gitu ya. Jadi seluruh grup menggunakan platform aplikasi yang sama, silahkan masing-masing belanja dengan caranya sendiri-sendiri untuk barang-barang yang memang spesifik terhadap unit bisnisnya. Silakan. Tapi kalau kita udah siapkan satu platform, tujuan akhirnya apa? Standarisasi secara keseluruhan bisa tercapai. Standarisasi proses, standarisasi data. Kedepannya, saat kita melakukan analisa belanja, itu bisa tajam, nggak salah datanya, sehingga hasil analisis itu bisa benar-benar valid dalam menyusun strategi pengadaan tahun berikutnya. Itu mengapa penting ya, procurement di holding itu dia berperan sebagai platform service maupun sebagai procurement service operator. Oke, sebelum saya lanjut lebih detail apa itu share service procurement dan juga platform service seperti apa, ini kira-kira benefit yang bisa dicapai kalau kita implementasi konsep procurement pada holding dengan cara share service. Jadi benefit-benefitnya cukup banyak benefit yang bisa kita peroleh gitu kan. Yang pertama tentu tercipta standarisasi dan simplifikasi proses procurement sehingga kualitas barang itu bisa setara. Ya, kita nggak akan bisa optimal kalau standarisasi ini nggak terbentuk. Bisa kebayang kan, kalau standarisasi ini nggak terbentuk, kualitasnya beda, barangnya itu tapi
kualitasnya beda, harganya malah bisa lebih mahal yang kualitasnya jelek. Itu kan sesuatu yang tidak standar. Itu enggak. Dengan sistem self-service, standarisasi akan terbentuk. Kemudian, hal yang paling penting, dengan melakukan sistem procurement service ini yang dikelola pada holding, gitu ya, secara langsung akan merubah proses procurement yang selama ini bersifat reaktif dan transaksional, ya akan menjadi lebih strategis. Reaktif dan transaksional itu artinya apa sih? Buyer itu, tim pengadaan itu bergerak kalau ada yang minta, kalau ada yang butuh. Jadi cara-cara konvensional kalau sekarang, Pak. Kalau kita ingin bisa bersaing di dunia bisnis, proses procurement ke depannya nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Bagian procurement itu benar-benar harus bisa bagian strategik dari perusahaan. Kalau kita ngomong strategik, artinya ya dia pun harus bisa melakukan proses procurement-nya lebih strategis. Contohnya gini, kalau yang reaktif itu yang konvensional, setiap ada kebutuhan, request, barulah dia menentukan spesifikasi, dia cari barangnya, kemudian dia list supaya vendornya. Nah, kalau itu dilakukan secara reaktif, biasanya tujuan untuk mendapatkan barang terbaik, harga paling ideal itu sulit dicapai. Kalau kita buat secara strategik, kita kumpulkan di depan, kategorisasinya kita kelompokkan, kemudian sebelum orang request kita udah tahu berdasarkan plan, bagian procurement udah bisa baca berdasarkan plan tahun ini, sebenarnya unit kamu butuh barang ini di bulan kapan, itu orang tinggal request, oke ini udah saya siapkan semua, vendornya ini udah saya siapkan, database udah ada, katalog barangnya ini, monggo silakan pilih, saya udah ada kontrak payungnya dengan mereka, sehingga posisi tawar kita dijamin kuat. Nah, hal-hal kayak gitu yang sifatnya strategik. Kalau kita implementasi procurement holding secara self-service, ini akan merubah mekanisme procurement kita selama ini yang sifatnya reaktif menjadi lebih strategis. Kemudian manfaat yang sesuai yang saya sampaikan tadi, sudah saya singgung sering, kalau pengadaan kita konsolidasi, gitu, kita konsolidasikan, yang jelas kita akan punya posisi tawar yang lebih baik dengan belanja yang terkonsolidasi. Ya contohnya seperti tadi saya kasih contoh di pelabuhan untuk alat-alat operasional yang standar digunakan untuk di banyak anak perusahaan ataupun unit bisnis bawahnya itu dikonsolidasikan jadi satu. Saya yakin posisi tawar kita akan jauh lebih baik. Hal yang tidak kalah penting adalah bila kita implement procurement service pada holding company, baik platform maupun operasionnya, tentu akan memudahkan proses kontrol dan governance-nya. Ini pasti akan meningkat. Nggak akanlah implementasi akan berjalan baik kalau governance-nya nggak tercapai. Ini salah satu hal penting ya. Untuk mencapai governance ya kita harus mudah mengontrolnya sehingga bisa terhindar gitu kan. Bisa terhindar yang harusnya kita bisa cost saving malah nggak terjadi. Yang harusnya kita nggak usah beli malah beli. Istilah orang sekarang metric buying ya. Dia beli barang yang harusnya nggak usah dibeli. Nah, kalau kita punya satu platform dan implementasi secara keseluruhan, tentu kontrolnya akan bisa tercapai sehingga akan terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian. Ini mungkin beberapa contoh aja bisa saya sampaikan. Di materi ini sangat banyak sekali benefit atau manfaat yang bisa kita dapat bila kita implement procurement service pada holding company. Oke, nah yang paling penting sekali ya, gimana sih cara benefit ini bisa langsung dapat dirasakan? Ini yang mungkin jadi challenge sekarang. Orang selalu di tempat saya nggak mungkin bisa Pak, susah. Kenapa? Masing-masing udah punya platform sendiri, bahkan udah implementasi ERP sendiri. Oke, gitu kan. Kalau kita susun strateginya hierarki, kita implementasinya nggak frontal, itu bisa gitu. Kami udah pernah coba lakukan pelan-pelan. Contohnya yang tadi, Astra itu justru bisnis unitnya tuh aneh-aneh gitu kan, nggak ada yang sama. Bahkan platform teknologi sekarang mereka canggih-canggih, masing-masing bagus-bagus. Gitu. Di mana sih benang merahnya yang bisa kita tarik agar procurement konsolidasinya bisa tercapai? Mereka justru kemarin sasarannya udah barang umum aja dulu, sekaligus kita mensosialisasikan. Dan itu bisa langsung diukur gitu kan, benefitnya bisa dirasakan. Nah, sekali lagi, kami PT MMI memiliki satu tim konsultan yang akan bisa mendampingin Bapak Ibu sekalian menyusun strategi
implementasi procurement pada holding gimana sih agar benefitnya bisa langsung dirasakan. Kita juga nggak mau ya Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah habis waktu, investasi waktu dan biaya, pikiran segala macam, tapi benefitnya nggak kita peroleh, nggak kita dapetin, ngapain gitu kan. Nah, banyak kesalahan adalah dalam menyusun strateginya yang tidak tepat, bukan platformnya. Kalau platform saya rasa tujuannya sama, teknologi sekarang nggak sulit lah kita cari. Tapi justru hal yang paling penting adalah strategi implementasinya. Oke, bicara mengenai strategi implementasi, di sini saya gambarkan 3 tahapan penting gitu ya, yang harus disiapkan, harus dilakukan kalau kita ingin mengimplementasikan procurement holding. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa menyusun roadmap procurement kita akan seperti apa. Dalam menyusun roadmap ini, sekali lagi saya ingatkan kita harus benar-benar berpikir global untuk seluruh unit bisnis, untuk seluruh holding, nggak hanya untuk beberapa unit bisnis tertentu. Implementasinya mungkin kita nggak harus frontal, kita bisa mulai dari beberapa unit bisnis atau di pusat dulu, tetapi roadmap-nya benar-benar harus dibikin secara menyeluruh. Percuma kalau kita nggak pikirkan dari awal gitu kan, takutnya nanti nggak teridentifikasi malah jadi problem saat kita implementasi. Oke, penyusunan roadmap ini bisa dimulai dengan identifikasi kondisi yang saat ini. Kami sendiri udah punya tool untuk melakukan potret lah istilahnya, memotret kondisi existing yang ada di holding company sehingga nggak perlu waktu lama kita bisa dapat datanya, kita punya template-nya. Dari hasil potret itu, lalu diskusi bareng kita gambarkan kira-kira model performa yang diinginkan ke depan seperti apa. Ini dengan cara fit and gap analysis. Jadi kita potret kondisi existing, kita gambarkan tujuan kita mau kemana, untuk mencapai itu dengan kondisi yang sekarang, gapnya seperti apa. Sehingga dalam menyusun roadmap implementasi harus memperhatikan komponen yang tadi. Kita punya apa, yang kita mau apa, gapnya apa, sejauh mana kita harus lakukan. Dan hal yang paling penting kita susun lagi di nanti kita lakukan prioritisasi apa saja, di mana saja yang akan kita lakukan proses transformasi implementasi procurement pada holding. Jadi penyusunan roadmap ini sangat penting. Kalau orang mau roadmap itu sebenarnya planning secara garis besar lah, rencana garis besar, biar tepat gitu ya, biar sasaran benefitnya bisa langsung dirasakan. Setelah roadmap itu tersusun, kita udah punya cetak biru implementasi procurement pada holding misalnya. Nah, nanti selanjutnya adalah kita susun strateginya. Dari cetak biru itu kita ingin jalankan seperti apa? Challenge cukup banyak kalau kita ingin implementasi ini pada seluruh holding, seperti saya katakan tadi, termasuk adalah selama ini mereka udah punya proses sendiri-sendiri, kemudian database vendornya juga sendiri-sendiri. Nah, itu harus bisa kita mulai konsolidasikan. Kita harus definisikan benefit yang mau tercapai pertama apa. Biasanya ada beberapa benefit yang harus kita buat urutan prioritasnya yang harus dicapai. Contohnya misalnya, kami sasaran pertamanya ingin efisiensi. Kita pengen kerasa dulu dah, bisa didapat optimalisasi harganya. Oke, berarti dari prioritas itu kita susun. Kita harus buat strateginya bagaimana. Kita lakukan spend analysis, kita cari datanya, yang nyenggol, kategori barang jasa apa sih yang sangat punya impact besar terhadap efisiensi, itu kita kumpulin. Nah, untuk melakukan itu kita lakukan dengan spend analysis. Kebayang ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau melakukan spend analysis, kalau data kita nggak standar, itu juga merupakan satu challenge, selalu tantangan besar. Tetapi kalau kita mau nunggu datanya berstandar juga nggak akan selesai. Nah, itulah gunanya lagi tadi kita definisikan prioritisasinya. Sasaran pertama misalnya kita mau efisiensi, berarti spend analysis yang paling penting harus saya cari adalah barang apa sih yang paling banyak saya belanja di 5 tahun terakhir, gitu kan? Unit mana sih yang paling sering belanja barang ini? Kemudian vendor mana sih yang terlibat? Jangan-jangan selama ini vendor di luaran tuh banyak, kita ke situ aja, padahal harganya nggak efisien. Nah, salah satu itu dengan tujuan tadi kita bisa tahu apa aja yang kita tekankan saat analisis belanja, saat kita melakukan spend analisis. Lalu setelah itu kita susun taksonomi. Penyusunan taksonomi ini sangat penting ya, kategori manajemen sangat penting. Tujuannya biar kita benar-benar tahu spesifik kategori barang apa sih yang akan kita sasar, kita rubah procurement-nya menjadi procurement service,
kita anggap itu barang strategik, kita kelola itu dalam satu proses pengadaan di holding. Nah ini dalam menyusun kategori dan taksonomi ini kita harus benar-benar melihat keseluruhan unit bisnis yang ada. Memang nggak gampang kalau kita mau semua secara keseluruhan kita adopt, itu butuh waktu sangat lama, tapi kembali lagi kita mulai dengan prioritisasi. Misalnya contohnya gini, saya pernah bicara dengan salah satu pejabat di Inalumnya, dia cerita mereka itu melakukan strategi pengadaan satu barang yang benar-benar impact-nya besar terhadap optimalisasi perusahaan. Itu apa? Bahan bakar. Dari semua bahan, dari semua anak perusahaannya, dia konsolidasikan pengadaan satu doang, satu dulu bahan bakar. Nah itu dia lakukan sehingga benefitnya kerasa, barulah tahap berikutnya dia lihat lagi kategori barang mana sih yang impact-nya cukup besar, itu dilakukan metodenya dengan procurement self-service. Itu salah satu strategi untuk membuat procurement implementasi seperti apa, sehingga nanti saat saat eksekusi dan kontrolnya itu nggak sulit dan benefitnya bisa langsung tercapai. Oke. Nah, tahap selanjutnya setelah kita susun roadmap, kita buat strategi tahapan planning bagaimana sampai ke timeline-nya, lalu kita juga udah dapat kategori barang apa yang mau kita buat procurement service, unit mana yang akan terlibat. Hal yang paling penting adalah Bapak dan Ibu harus siapkan platform teknologinya. Ya zaman sekarang nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, kita bisa konsolidasikan proses besar, prosesnya manual, itu nggak mungkin lah. Bisa saya katakan nggak mungkin. Mungkin bisa, tapi balik lagi, hasilnya nggak akan efisien, butuh waktu lama, ujung-ujungnya nggak akan tepat sasaran. Benefitnya nggak akan bisa dapat. Roadmap, planning, strategi itu sangat penting, nggak akan ada gunanya kita punya platform bagus kalau strategi kita nggak benar. Tetapi yang tidak kalah penting adalah platform teknologinya benar-benar harus bisa sesuai. Oke, nah ini di bagian ketiga ini kami sendiri punya product promise yang terdiri dari modul supplier management, procurement management, kontrak manajemen, e-katalog dan enterprise spend monitoring yang semuanya sudah mendukung implementasi procurement holding. Apa aja sih karakteristik yang harus bisa dimiliki aplikasi untuk bisa mendukung procurement holding? Nanti pada slide berikutnya akan saya coba sampaikan. Oke, nah ini saya sedikit ulang lagi konsep gimana kalau procurement holding berperan sebagai self-service center, sebagai platform self-service, sebagai platform provider. Jadi procurement menyediakan platform teknologinya, seluruh anak perusahaan menggunakan platform yang sama. Aturan main proses procurement-nya, approval-nya, mereka bisa config sendiri-sendiri untuk spesifik barang-barang yang sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Kita sebagai holding menyediakan platform aplikasinya yang akan terdiri dari fungsi-fungsi procurement, auction, katalog, manajemen, kontrak, dan juga enterprise spend monitoring. Fungsi yang kedua adalah holding procurement sebagai self-service operator. Ini yang saya katakan tadi, konsep sentralisasi proses procurement dilayani oleh satu unit operasional procurement di holding. Ini sehingga dari planning yang sudah dikumpulkan jadi satu, unit bisnis nanti tinggal direct purchase saja. Untuk membentuk ke sini tentu di depannya sesuai yang saya sampaikan tadi, kita susun strategi barang apa yang memang kita lakukan sentralisasi, yang punya impact langsung ke perusahaan, lalu kita buat dalam satu kontrak payung sehingga terjaga supply-nya, terjaga standar barangnya, terjaga harganya, gitu ya. Fitur yang bisa mendukung platform yang bisa digunakan oleh procurement service, pertama, database-nya harus terkonsolidasi, katalog itemnya pun minimal kategorinya terkonsolidasi di satu, jadi nggak bisa ya barang yang sama disebut di sana barang A, di sini barang B, itu nggak bisa, kita harus buat standar dalam satu sistem. Kemudian request-nya pun kita consolidate, proses pengadaannya itu seperti joint procurement dilelang jadi satu, tapi dalam satu kontrak payung. Eksekusinya nanti hanya tinggal direct purchase langsung delivery, direct purchase delivery payment, direct purchase delivery payment. Bisa kebayangkan prosesnya bisa cepat, harga standar terjaga, kualitas barang pun terjaga, dan yang paling penting adalah supply barangnya nggak putus. Karena sekali supply barang putus tentu akan mengganggu operasional perusahaan.
Yaitu dua peranan penting yang bisa kita implementasikan sebagai holding adalah pertama sebagai penyedia platformnya, yang kedua bahkan sebagai operator procurement. Jadi unit bisnis hanya tinggal request, yang mengeksekusi adalah holding, nanti tinggal deliver. Tentu untuk mencapai ini tahapannya seperti tadi, kita harus siapkan strateginya bagaimana, SOP-nya bagaimana, platformnya kita siapkan. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi atau platform seperti apa sih yang bisa mendukung implementasi procurement pada holding, baik dia berperan sebagai platform service provider, penyedia platform, ataupun bahkan dia sebagai procurement service operator. Itu diperlukan platform teknologi dengan spesifikasi berikut ini. Pertama, aplikasi jelas clear ya, harus fleksibel untuk setting organisasi maupun workflow-nya. Sehingga benar-benar dia itu bersifat tenant base gitu ya. Jadi benar-benar bisa diimplementasikan satu grup organisasi. Kalau dia nggak fleksibel ya nggak akan bisa lah, kesulitan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita siapkan sebagai platform service, masing-masing nanti akan ada aturan main sendiri-sendiri. Nah itu harus dia bisa konfig sendiri. Tetapi tetap standarisasi proses secara garis besar, standarisasi katalog barang jasanya tetap jadi satu. Lalu tadi multi tenant, workflow-nya fleksibel, mudah untuk dilakukan adjustment karena tinggal config aja ya. Hal yang tidak kalah penting adalah harus bisa terintegrasi dengan aplikasi lain, aplikasi luar. Pengalaman kami kalau saya boleh sedikit share, waktu kita implement di Astra, kita integrasi ke sistem ERP yang ada di beberapa perusahaan. Di sana platform ERP-nya udah beda-beda. Ada yang pakai platform ERP A, ERP B, ERP C. Nah, disitulah waktu itu challenge kita bisa mengkonsolidasikan semua. Nah, teknik kami adalah dengan menggunakan data bridging sehingga kita nggak perlu tahu di belakang dia punya ERP apa, akan terkonsolidate ke satu sistem procurement. Sehingga ini memungkinkan konsistensi data yang ada di unit bisnis sampai ke holding procurement itu bisa terjaga. Jadi kalau sistem nggak bisa terintegrasi itu kan kesulitan Pak kita implementasinya. Standarisasi susah sekali terbentuk kalau kita nggak lakukan integrasi. Apalagi unit bisnis di bawah kita itu udah punya sistem masing-masing. Kita nggak bisa main replace aja. Satu-satu cara lah kita berintegrasi dengan sistem yang ada. Sehingga sasaran benefit kita implementasi procurement holding ini bisa kita capai. Itu adalah beberapa karakteristik yang harus ada pada aplikasi yang bisa mendukung implementasi procurement self-service. Hal yang paling penting lagi, kami sendiri ya, selain memiliki aplikasi Promise yang sudah sesuai dengan spesifikasi untuk company holding, kita sendiri punya dukungan atau support untuk khusus produk ini itu nggak main-main. Kami sendiri punya tiga departemen berbeda yang terdiri dari R&D, implementer, dan juga after sales support. Tiga departemen ini bekerja bersinergi, tujuannya adalah agar bisa memberikan layanan yang terbaik bagi customer kami, sehingga customer satisfaction bisa terjaga. Kami sendiri sudah cukup fokus dengan produk ini cukup lama ya, hampir 20 tahun kita kembangkan. Pengalaman kami juga sudah cukup banyak di perusahaan enterprise untuk implementasi produk ini, dan di sini kami melihat betapa pentingnya implementasi pada holding company dengan peranan holding sebagai platform provider dan juga procurement service operator. Jadi kami juga ada satu unit bisnis tersendiri khusus untuk procurement consultancy. Salah satunya mendampingi Bapak Ibu menyusun roadmap, kemudian membuat procurement strategi, sampai implementasi platform teknologi. Oke, ini kelima modul yang saya sampaikan tadi. Kita punya e-katalog, kontrak manajemen, procurement, vendor management, dan enterprise spend monitoring. Nah, pada masing-masing modul ini semuanya sudah mendukung untuk keperluan holding. Modul e-katalog udah pasti. Kita bisa tercapai standarisasi katalog barang dan jasa, toolnya dengan menggunakan e-katalog ini. Sehingga semua unit bisnis bisa melihat katalog barang yang sama,
rekanan di database dengan kualifikasi yang standar, nggak berbeda-beda. Kontrak manajemen pun sangat dibutuhkan untuk proses procurement, khususnya holding company, dalam rangka memanage kontrak-kontrak payung dengan tujuan sentralisasi procurement agar benefit dari procurement holding bisa tercapai. Jadi masing-masing modul ini sudah comply untuk implementasi di procurement holding. Proses procurement manajemennya pun sama, kita udah cukup comply dengan gaya pengadaan yang ada di BUMN maupun swasta dengan tujuan optimalisasi maupun compliance. Modul vendor management yang tersentralisasi dan yang tidak kalah penting adalah enterprise spend monitoring. Kami punya satu modul yang kita buat itu seperti dashboard. Kalau kita implementasi pada holding, dashboard ini sangat penting sekali. Karena apa? Informasi harus bisa kita baca secara hierarki dari atas ke bawah, secara menyeluruh ke unit bisnis. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi penting dalam rangka menyusun procurement strategi tahun berikutnya. Gitu ya. Kita bisa lihat model pengadaan kita seperti apa, trennya bagaimana dengan modul enterprise spend monitoring ini. Oke, nah ini contoh dashboardnya. Yang bisa kita implementasikan di holding udah pasti, karena apa? Dia bisa langsung membaca kondisi. Kalau di sini contohnya adalah kondisi budget yang kita siapkan, kemudian berapa yang udah diserap di proses pengadaan, kita bisa drill down hierarki dari holding sampai ke unit bisnis di bawahnya. Dari sekian budget yang sudah kita siapkan, yang masih banyak belum eksekusi di unit bisnis mana sih gitu ya. Oh ternyata mereka sedang dalam proses pengadaan, nyangkutnya di proses mana. Itu semua bisa kelihatan dalam satu dashboard. Hal ini penting sekali ya kalau kita udah implementasi di holding. Dashboard ini merupakan suatu modul yang sangat penting, yang harus bisa dibaca langsung oleh level eksekutif. Maupun operasional pun sama aja. Operasional juga butuh dashboard, khususnya untuk operation di unitnya masing-masing. Oke, nah ini contoh layout aplikasi yang bisa mendukung company holding. Organisasi harus bisa disetting, tenant base sifatnya harus fleksibel, ya. Kemudian workflow juga harus bisa diset, karena kalau kita holding sebagai platform, tentu masing-masing unit punya approval yang berbeda-beda untuk karakteristik pengadaan dia. Itu biarkan mereka setting sendiri, tetapi semuanya dalam satu platform. Master approval-nya pun harus bisa fleksibel, mengkombinasi antara perusahaan, organisasi, dan user yang berwenang. Lalu katalog barang dan jasa pun harus bisa terpusat, harus bisa dilihat, dan harus bisa langsung dikelompokkan mana saja katalog barang dan jasa yang sudah ada kesepakatan kontrak payungnya dan mana yang belum. Mana saja yang bisa diorder pada unit tersebut. Mana saja yang melibatkan kontrak payung unit bisnis masing-masing. Sehingga apa? Proses eksekusinya nggak lagi kayak dulu gitu ya. Mau barang itu kita udah tahu prosedurannya lama. Pemenuhannya jadi lama, operasional jadi terhambat. Dengan kita buat strategic procurement, kita sentralisasi untuk barang-barang strategik, eksekusinya bisa langsung. Jadi procurement holding sebagai unit yang strategik, nggak lagi sifat operasionalnya sebagai unit yang reaktif, ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya coba recap ya, apa saja yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama, tentang holding company itu apa, lalu yang kedua, bagaimana sih sasaran apa sih yang harus dicapai biasanya dalam holding company, yaitu mengenai standarisasi barang, harga dengan tujuannya bisa optimalisasi, lalu proses pengadaan yang sentralisasi maupun desentralisasi dimulai dari planning kegiatan belanja sampai eksekusinya, serta sasaran yang ketiga adalah procurement resource sharing ya. Procurement sharing itu meliputi platform, teknologi, organisasi, prosedurnya itu harus bisa share gitu ya, dalam satu holding company. Kemudian untuk bisa implementasi di holding company, challenge-nya banyak sekali, nggak gampang. Oleh karena itu kita bisa lakukan mulai dari menyusun roadmap, lalu susun strategi procurement holding akan seperti apa, baru kita implementasi platform teknologinya. Kami di sini punya tim konsultan procurement yang bisa membantu Bapak Ibu untuk implementasi, menyusun roadmap, mempersiapkan strategi implementasi procurement holding.
Lalu yang terakhir adalah saya juga udah singgung produk kami kenapa cukup sesuai ya, sangat ideal untuk implementasi di holding company karena memiliki karakteristik yang tadi saya sampaikan. Dia harus bisa multi company, multi user, harus mudah terintegrasi dengan beberapa jenis aplikasi ERP yang berbeda, serta yang tidak kalah penting adalah support yang tidak berhenti dan selalu berkesinambungan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada ingin penjelasan lebih detail, saya yakin nggak cukup ya hanya waktu 1 jam saya presentasi di sini. Jangan sangat segan untuk menghubungi sales kami. Nanti kita bisa siapkan waktu khusus untuk membahas ini lebih detail khusus ke perusahaan Bapak masing-masing. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Gilang. Oke, terima kasih Pak Ismet atas presentasinya. Ini mungkin kita mulai tanya jawab aja ya Pak Ismet ya. Ada pertanyaan dan nanti kita diskusi juga. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Dimas. Ini integrasinya tuh bisa via apa aja ya? Apakah DB to DB atau lemparan CSV? Yang diimplementasi biasanya bagaimana ya Pak Ismet? Ya, terima kasih. Saya coba jawab ini agak teknis ya. Teknis, saya coba jawab agak teknis. Integrasi bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, mulai dari middleware ataupun hanya database tengah aja. Itu bisa kita gunakan. Yang jelas, keluar data dari kita dalam format web service. Ya. Waktu kami implementasi di Astra waktu itu, karena keadaan di sana, unit bisnisnya ERP-nya beda-beda, itu nggak mungkin kita langsung DB to DB atau kita direct web service langsung ke unit. Akhirnya waktu itu kita pakai database bridging di tengah, sehingga saya nggak perlu tahu belakangnya apa, saya hanya bicara ke database bridging itu. Itu salah satu teknis ya yang bisa kita lakukan. Kebanyakan sih implementasi kami, kalau ERP-nya standar, kita langsung menggunakan teknologi web service dengan middleware yang udah di-provide oleh perusahaan tersebut, atau kalau enggak ya pakai database tengah, itu paling sederhana, paling simpel. Kita menghindari interfacing langsung ke ERP, interfaksi direct langsung ke ERP. Karena apa? Ini bukan masalah kesulitan teknis, tapi masalah otoritas nanti akan jadi masalah. Jadi biasanya kita memang menggunakan database tagging. Format datanya ya bisa CSV, bisa apapun, bisa tabel, keluar dari kita web service bentuknya. Begitu Mas Gilang. Oke, makasih Pak. Ismet, tadi nyinggung Astra juga ya Pak Ismet. Kalau bisa cerita nggak ya, kemarin pas di benefit apa yang didapatin sama Astra Group setelah semuanya ini pakai platform Promise? Yang jelas gini, Astra International itu sebagai platform aplikasi ya, dia silahkan unit bisnisnya pakai. Waktu itu kemarin uji coba di 4 anak perusahaan rata-rata Astra atau dia properti, ya. Mereka coba masing-masing, jadi mereka bisa punya sistem, itu manfaat pertama ya. Dengan sistem yang tersentralisasi, terpusat, sehingga database katalognya satu, vendor satu, dan dia juga bisa terintegrasi ke marketplace internal mereka, katalog barangnya. Jadi si affiliate company-nya itu bisa sebagai buyer dan juga sebagai seller di sana. Karena kan kita tahu ya grupnya Astra ada yang provide alat-alat kantor gitu ya, Astra alat kantor, kemudian ada juga provide kendaraan segala macam. Nah di situ berintegrasi ke B2B marketplace mereka pada satu tempat. Kemudian strategi yang diincar pertama memang sudah saya sampaikan tadi, di sana itu karena unit bisnisnya macam-macam, dia justru kejar waktu itu yang barang-barang umum dulu. Barang-barang umum itu yang dia kejar. Dia kejar, dibikin standar, dan itu ya bisa terbentuk gitu ya, standarisasi harga yang dulu mungkin harganya beda-beda, jomplang, sekarang bisa standar untuk barang-barang umum. Jadi memang implementasi di sana sebagai platform service dan juga sebagai apa sih namanya standar katalog barang dan jasa. Jadi mereka belum implementasi share service operator, Mas Kira. Enggak. Jadi dia enggak ada share service operator, tetap eksekusinya pada masing-masing anak perusahaan. Tapi mereka menjembatani platform aplikasi jadi satu, dan juga dia buat standar katalog barang dan jasa yang bersifat umum, sehingga semua unit bisnis bisa lihat langsung, oh oke, harganya ideal sebenarnya seperti ini. Gitu Mas Gilang. Oke. Baik. Nah,
Sama juga nih, kalau kita tadi ngomongin Astra banyak dia holding, banyak anak perusahaannya. Kalau misalnya anak perusahaan nih Pak, terus pengen masang promise tapi holdingnya sebenarnya belum. Nah itu bagaimana ya prosesnya? Bisa nggak gitu? Anak Senarionya perusahaan, gimana? oke. Kalau Ya, ya. Ya sebenarnya bisa gini diri ya. sendiri nggak? Sebenarnya gini, justru nggak apa-apa kita bisa mulai duluan ya. Toh nanti kalau holdingnya mau implementasi platformnya udah ada, tinggal konsolidasi gitu Mas Gilang. Kita sekarang juga banyak ya implementasi langsung ke perusahaan tanpa holding, yang model sama seperti itu. Jadi nggak apa-apa mereka implementasi, toh platformnya nanti kalau holding mau implementasi dia pakai platform yang sama, sehingga kedepannya mereka udah nggak lagi dari nol sosialisasi, membuat prosedur, membuat aturan pengadaan, nggak mulai dari nol, tinggal platform teknologinya dikonsolidasikan ke holding. Kalau Oke, kedepannya baik. holdingnya juga implementasi, gitu Mas Gilang. Mhm. Terus kalau gitu, misalnya kita balik nih Pak, misal holdingnya udah ada promise, terus Ya, ada anak perusahaan yang mau pakai juga nih, ya. itu bayar implementasi sendiri atau holdingnya bagaimana proses implementasinya? Kayak biaya lisensi gitu seperti apa? Lisensinya seperti apa? Lisensi promise-nya seperti apa? Oke. Kalau kita sendiri ya sudah implementasi di holding, tentu MMI punya kesepakatan dengan holdingnya. Mekanisme biaya yang harus dikeluarkan seperti apa. Ada beberapa komponen yang sifatnya user license, access license. Ya, itu ada komponen seperti itu. Bahkan kalau memang kita ingin kerjasama secara enterprise, ya kita implementasinya langsung di holding dan itu bisa digunakan di anak perusahaan. Tetapi setiap anak perusahaan ingin implementasi, kami mensuggest jasa rollout-nya dari kita. Rollout itu bukan hanya pasang user terus dia pakai, enggak segampang itu. Karena agar dia bisa menggunakan platform yang sama di pusat, banyak harus dikonfig. Seperti yang tadi saya tunjukkan, kita harus setting organisasinya, kita harus set up workflow-nya, kita harus duduk bareng, kita cari tahu selama ini seperti apa, kemudian katalog barang dan jasa apa sih yang akan dikonsolidate ke pusat. Nah, tahapan-tahapan itu nggak bisa dilewati, harus dilakukan. Nah, pengalaman kami kemarin waktu di Astra pun sama. Setiap implementasi satu anak perusahaan, kami dampingi proses rollout-nya. Rollout-nya itu sampai ke proses sosialisasi, training, pemakaian, sampai ke support operasionalnya. Jadi ini sih untuk menggaransi agar tidak ada gangguan operasional, agar benefitnya bisa segera dapat dirasakan. Oke. Kalau mengenai biaya license dan lain-lain, kita sih pasti sudah ada kesepakatan. Biasanya sifatnya itu ke user access license. Nanti yang akan dikelola oleh holdingnya gitu. Jadi anak perusahaannya tinggal pakai. Tetapi yang jelas kalau dari kami mensuggest harusnya dibantu jasa rollout-nya agar benefit dan sasarannya bisa tercapai karena nggak ada gangguan operasional. Begitu Mas Gilang. Oh, baik. Nah, kalau kita ngomongin operasional nih ya, Pak Ismet. Kalau operasional ini lead-nya apakah dari grup atau dari holding? Nya langsung. Terus apakah perusahaan itu harus bikin SOP baru gitu untuk ngatur mana nih yang tanggung jawab? Apakah lead apakah dari grup atau dari ininya holdingnya? Apakah SOP-nya seperti apa gitu? Apakah harus bikin baru atau bagaimana? Sebenarnya gini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saat implement tentu kita harus susun roadmap-nya, strateginya. Nah, dalam menyusun itu pun kita udah harus memikirkan nggak hanya satu unit bisnis, tapi keseluruhan holding. Yang jelas, SOP secara generalnya itu standar. Tetapi role bisnis detailnya itu yang beda-beda di setiap unit bisnis. Nggak apa-apa, silakan. Misalnya gini, ada satu anak perusahaan, untuk pengadaan 1 miliar, itu di kita nggak boleh sembarangan, harus approve direktur gitu kan. Tapi ada juga satu unit bisnis lain, pengadaan 1 miliar kita sampai manajer, itu nggak bisa disamakan. Itulah gunanya fleksibilitas setup config di sistem gitu ya. Itu ada di unit masing-masing. Tapi SOP secara generalnya
apalagi untuk pengadaan-pengadaan strategik yang terkonsolidasi ke dalam satu holding, itu harus dalam satu SOP yang sama. Tuh, oleh karena itu tadi saat kita menyusun persiapan itu kita harus memikirkan semua itu. Sehingga saat roll out, si unit bisnis itu bisa langsung dapat, oh ini strategi pengadaan holding. Oke, barang-barang ini memang saya harus konsolidasi ke pusat. SOP-nya seperti ini. Berarti saya hanya request nanti eksekusi di pusat. Itu untuk barang-barang yang strategik. Tetapi untuk barang-barang spesifik, saya punya SOP sendiri. Prosesnya seperti ini, saya akan config di sistem aplikasi yang ada di holding. Sehingga eksekusi pengadaan bisa saya lakukan sendiri-sendiri. Jadi kebayangkan SOP-nya secara general tetap terkonsolidasi, tapi untuk detail itu bisa ada di unit bisnis masing-masing. Gitu Mas Gilang. Oke, berarti SOP-nya dibikin besar, tapi secara operasional bisa masing-masing gitu ya, Pak Ismet ya? Iya, iya. Oke. Pernah nggak sih promise implementasi yang SOP-nya antara SOP holding dan SOP anak perusahaan tuh beda gitu? Pernah nggak sih? Kalau pernah, gimana bisa ngesinkronnya? Itu tadi beda ada, tapi pasti ada benang merah samanya. Yang harus sama itu ya? Ada benang merah yang kita tarik. Itulah gunanya tadi kita nyusun strategi pengadaan, strategi kategori barang jasa dan apa yang harus terkonsolidasi. Benang merahnya itu adalah pengadaan yang terkonsolidasi. Itu yang harus standar sama. Masing-masing ya beda-beda. Rata-rata seperti itu Mas Gilang. Ya, baik. Oke. Mungkin tadi kita ngomongin SOP, berarti Promise atau MM ini bisa ya ngasih Ya. konsultasi gitu ya? Betul. Kita udah ada cukup banyak juga pengalaman di beberapa perusahaan yang BUMN, kita bantu mereka menyusun SOP-nya, itu ada satu unit kita procurement consultant sendiri. Oke, kalau kita udah bicara SOP, di sini adalah kita orang yang udah jago-jagonya, mereka ada pengalaman implementasi di beberapa cross industry, sehingga kita bisa ngasih masukan. Idealnya seperti ini loh Pak, best practice-nya di luar. Cara-cara yang tradisional itu udah gak efisien lagi gitu. Nah itu kita bisa kasih masukan Mas Gilang. Oke, ini mungkin baik Pak Ismet, ini mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya. Untuk berapa persen untuk customisasinya ya? Ini kan Promise sudah jadi nih. Begitu implementasi di holding, di anak perusahaan, presentasinya untuk customisasi itu seberapa banyak? Oke. Kalau bicara berapa persennya berapa banyak, ya jujur aja produk kami udah cukup lama. Kita udah implement di berbagai cross industri perusahaan dengan bisnis yang berbeda-beda, mulai dari transportasi, utility, kemudian manufaktur, consumer good gitu ya. Kita udah cukup banyak implementasi, sehingga sih kami sangat optimis, sangat yakin feature dan modulnya udah cukup lengkap. Yang kami lakukan itu kebanyakan adalah setup dan config organisasi, approval, aturan main gitu ya, dan itu bukan melakukan perubahan dari sistem yang kami miliki. Kita melakukan setup dan config. Tapi jujur aja pasti ada custom. Contohnya kan kayak report itu beda ya, yang kontennya juga pasti ada sedikit beda. Biasanya kita kasih fleksibilitas, oke Pak, Bapak bisa bikin tambahan baru 10 jenis report detail dan 10 jenis report recap. Itu kita kasih keleluasaan dengan jangka waktu implementasi nggak lebih dari sekian bulan. Nah itu sih batasan-batasan itu aja yang kita kasih Mas Gila. Kalau ditanya berapa persen sih harus custom, ya kalau yang tadi itu dimasukkan ke dalam custom harusnya nggak lebih dari 20% kita lakukan customisasi, karena kita udah product base ya, nggak buat lagi dari awal. Gitu Mas. Karena sisanya config aja ya Pak Ismet ya? Iya, betul. Oke. Mungkin kayaknya seperti itu aja ya Pak Ismet ya, kita udah lewat juga nih jamnya. Iya, terima kasih Mas Gilang. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga tadi diskusinya juga ya Pak Ismet, dan pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimkan dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai tentang Promise seperti apa, atau bagaimana bisnis konsultasi Promise itu seperti apa, bisa menghubungi kami langsung di website kami di www.promise.id. Nanti akan kami jawab.
Dan nanti atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan tim sales kami, bisa menghubungi langsung dengan tim sales kami. Terima kasih telah menghadiri webinar kami. Terima kasih Pak Ismet, tadi presentasinya juga cukup jelas. Ya, kalau nanti bahan presentasi akan, kalau Bapak Ibu menginginkan, akan kami share setelah webinar ini selesai. Nanti akan kami kirim email beserta dengan sertifikat digitalnya. Video rekaman ulang webinar ini juga Bapak Ibu dapat saksikan setelah webinar selesai. Kalau pengen tahu lagi, pengen ingat-ingat kayak apa tadi diskusinya, nanti ada linknya ataupun di YouTube kami. Terima kasih telah menghadiri webinar kami. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.